terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini kita berbincang-bincang seputar Desa Wisata Cikaso, khususnya Sawah Lope ya Bu ya. Saya sebagai wakil dari Bapak Ibu sekalian yang tahun lalu salah satu inisiator dari Sawah Lope. Apa sih inisiator? Ya, inisiator adalah salah satu yang penggagas untuk adanya Sawah Lope di Desa Cikaso ini menjadi salah satu desa wisata. Ya, nah setahun sudah berlalu. Perkembangannya itu saya melihat sangat luar biasa, meskipun di saat pandemi ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu, tapi Sawah Lope ini saya melihat banyak dampak dan manfaatnya untuk masyarakat. Nah, saya pengen ngobrol nih, perkenalkan dulu ya, santai aja ya. Kita ada di Sawah Lope yang ujung sebelah depan saya adalah kita kenal ya Pak dari awal, Pak Ma'ruf ya. Saya ingin coba cerita Pak Ma'ruf ya, bagaimana sejarahnya, asal muasalnya Sawah Lope ini ya, hingga menjadi seperti sekarang. Dari waktu saya hadir ke sini masih kosong, masih belum ada apa-apa ya. Itu gimana Pak Ma'ruf? Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ma'ruf, warga Cikaso yang saat ini alhamdulillah masih menjadi bagian dari Pokdarwis. Pokdarwis itu salah satu prasyarat adanya desa wisata, sehingga atas keinginan Cikaso menjadi desa wisata, otomatis Pokdarwis juga harus didirikan. Ketuanya Pak Haji Yoyo ya. Kemudian anggotanya kami semuanya warga Cikaso yang memiliki keinginan untuk memajukan desa Cikaso. Nah, kami sebagai warga Cikaso sangat bangga memiliki desa Cikaso yang di sini terbentang berbagai potensi, Bu. Di antaranya potensi alam sawah ya, yang memang sangat digemari oleh masyarakat untuk refreshing. Disitulah kebanggaan kami, ingin kami wujudkan bahwa potensi ini akan menjadi sebuah tempat yang memiliki manfaat yang positif bagi masyarakat. Nah, terutama bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui destinasi ini, Bu. Jadi dengan potensi alam yang ada, kita tingkatkan kapasitasnya menjadi wisata, sehingga banyak pengunjung yang datang ke sini yang secara otomatis pasti membawa dampak ekonomi bagi masyarakat. Konkretnya mungkin pedagang juga bisa meningkat omsetnya, kemudian petani juga bisa menjual hasil taninya, dan pembelinya otomatis adalah pengunjung. Dari situlah, nah, kepala desa bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada berbicara panjang lebar, dan alhamdulillah atas inisiator dari Ibu Tina Wiryawati selaku anggota DPR Provinsi Jawa Barat, kami terus bergerak, Bu. Alhamdulillah. Telah difasilitasi hadirnya setiap hari selaku pembina ya. Dan kemudian ada link ke Dinas Pariwisata, kemudian direstui oleh Bupati, sehingga alhamdulillah Cikaso ini menjadi desa wisata yang ke-25 di daerah Kuningan. Dan alhamdulillah pada saat ini menurut saya sih menjadi pelopor untuk wisata sawah. Untuk wisata sawah. Sehingga dengan potensi yang ada, alhamdulillah dulu artinya belum terlalu memberikan dampak yang positif untuk masyarakat, hanya untuk petani saja. Nah, saat ini sudah bisa dirasakan oleh masyarakat selain petani, pedagang, dan petani juga masyarakat yang lainnya. Baik. Dan alhamdulillah
dengan adanya gagasan ini dan adanya inisiatif dari Ibu juga dari provinsi yang dilingkan ke pemerintah Kuningan, sehingga alhamdulillah dengan gotong royong masyarakat yang ada kita bisa mewujudkan sedikit demi sedikit. Nah, berharap ke depan adanya sentuhan. Jadi apalah artinya masyarakatnya yang memiliki kemampuan yang sangat terbatas, tapi juga mohon adanya sentuhan dari masyarakat dan dukungan dari berbagai pihak agar Cikaso bisa membangun lebih baik daripada sekarang. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Maruf. Mungkin bapak-bapak yang lain, Pak Yoyo, Pak O, silahkan sampaikan dari sisi Pok Darwisnya nih. Terima kasih Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Desa wisata Cikaso yang berlokasi di sawah dengan nama Sawah Lope ini, pemahamannya kenapa kita pakai Sawah Lope, P-nya pertanian gitu. Itu paham. Sehingga ada remaja-remaja yang memanfaatkan nama ini untuk main pacaran. Ini yang ini kan. Sekarang Sawah Lope sudah memiliki fasilitas gazebo sebanyak 13. Ini yang sering salah paham. Yang kecil, terus ada sekretariat, ada lokasi ini untuk pertemuan banyak. Terus kita juga ada musola dan kamar kecil. Nah, di samping itu ada pihak pribadi atau usaha pribadi yang dikelola oleh Pak Haji Ma'ruf, itu Saung Kopi Sawah. Itu restonya Sawah Lope. Nah itu pada saat sekarang ini kita sudah mendapatkan kunjungan, kapasitas kita ada sekitar 300 terus ya sudah mendekati angka itu. Bahkan setiap hari. Setiap hari. Khususnya pada hari Sabtu dan Minggu. Sehingga kita masih kekurangan fasilitas, terutama tempat untuk mereka beristirahat, makan-makan, minum-minum di sini. Masih kita akan terus bergerak menambah fasilitas itu. Nah, yang jadi persoalan kalau kegiatan itu sudah mendesak, kegiatannya sudah banyak, pengunjung sudah banyak, fasilitas tidak. Yang khawatirkan adalah mereka jadi kecewa. Nah ini yang kan. Alhamdulillah kita sudah dapat kunjungan yang cukup banyak. Dan pada saat ini tidak hanya kita sebagai pengelola. Jadi kalau berapa orang yang bisa diberdayakan di sini? Karyawan kita sudah 5, di resto ada berapa? Ada 11 orang. Terus dari KPK ini ada sekitar 30 ya Pak Upi. Lebih. Mereka yang sudah berjualan di sini itu yang sudah bisa diberdayakan di sini. Mereka mendapatkan pendapatan baik. Bu Om sebagai ibu tani, ibu tani itu juga di sini sudah mulai mereka merasakan manfaat dari Sawah Lope dengan berjualan. Semua hasil produk pertanian bisa dijual di sini, utamanya pada hari Sabtu dan Minggu. Ya, kalau mereka menjual ke pasar harganya 1.000. Itu misalnya ubi kayu bohong ya. Tapi di sini bisa menjual 4.000 per kilo. 4.000 per kilo. Itu satu manfaat yang ini kan. Sehingga menurut emas saya Pok Darwis akan tetap eksis ketika masyarakat semuanya sudah mulai mendukung keberadaan ini. Nah mudah-mudahan kami beserta pengurus juga punya kemampuan untuk terus meningkatkan fasilitasnya. Yaitu kadang-kadang kita juga berkeinginan nanti malam tahun baru ingin membuka
malam, tapi perlu akses yang lebih besar sehingga kita mundur dulu. Jadi belum waktunya saya kira. Nah itu Ibu, jadi atas dukungan Ibu, kami beserta masyarakat Yasikaso mengucapkan terima kasih. Ibu Tina telah membantu kami dan kami sudah mapan dan mantap, insya Allah Prof. Darwis akan terus maju. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Oh, silakan. Tas? Oh, ya. Kita ngobrol dulu ya, santai. Sekarang dengan Kang Lutfi. Kang Lutfi, mangga. Kang Lutfi coba perkenalkan ya. Siapa sih Kang Lutfi ini gitu ya. Ya, perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi. Jabatan saya di KPK adalah KPK itu apa? Oh ya, Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan ya? Memang terkadang yang belum kenal Iya. kita sebut nama KPK udah kaget. Iya, betul. Kenapa kaget? Iya. Nah, kalau nggak salah jangan takut. Nah, KPK adalah Komunitas Pedagang Keliling. Baik. Nah, alhamdulillah Bu ya. Jadi di KPK ini semenjak ada Sawah Lope, terus didukung oleh Ibu Tina beserta rekan-rekan dan masyarakat sosial yang lainnya, pedagang KPK pendapatannya alhamdulillah sedikit demi sedikit meningkat di masa pandemi Bu. Iya. Nah, sejarah awalnya kita di Sawah Lope sebelum jadi Sawah Lope, pada saat itu 2 tahun yang lalu kan sudah pandemi yang sangat santer Bu ya. Dagang dimanapun kita terusik, oleh razia masker lah dan segala macam. Akhirnya setiap ada kegiatan kita dalam seminggu sekali pertemuan Bu KPK. Ada setiap pertemuan KPK setiap malam minggu, punya usulan kita kumpul, kita bikin suatu tempat di mana kita berjualan tapi tidak ada yang ganggu. Nah, akhirnya kita punya usulan di sini sama teman-teman di sawah. Belum ada apa-apa Pak, belum ada Saat apa-apa. itu ya? Pada saat itu belum ada apa-apa. Bahkan sampai ada masyarakat petani pun bilang gitu. Pada jualan di sini ngapain? Nggak ada yang beli di sawah, paling juga kodok. Alhamdulillah itu sebagai bukannya penyemangat turunnya, malah semangat kita semakin meningkat. Yuk kita buktikan bahwa KPK bergerak gitu loh. Ya tujuannya itu tadi untuk menghindari dari intinya petapa ya untuk masyarakat sekitar yang dulunya sering jualannya keliling suka terganggu oleh razia masker dan segala macam pembatasan lah istilahnya. Akhirnya KPK disinilah kita berkumpul. Nah pada saat itu masih ada sekitar 60 pedagang Bu. Dari ujung sana meski depan-depanan sampai ujung atas sana sebelum ada. Nah alhamdulillah dibantu oleh Prof. Darwis, oleh Pak Haji Ma'ruf dan Ibu, didukung oleh Ibu. Alhamdulillah KPK mulai menata diri. Nah menata diri, merapihkan organisasinya, disusun kembali. Nah alhamdulillah di masa pandemi kita pendapatan masih stabil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada berapa anggotanya? Untuk anggota pengurus kita masih ada 15 pengurus ya. Anggotaannya itu Cikaso aja karena KPK itu adalah komunitas pedagang keliling Cikaso intinya. Oh, komunitas. Ya. Pedagang. Alhamdulillah ya untuk KPK sendiri banyak-banyak ucapan terima kasih ya kepada Pak Haji Ma'ruf dan khususnya dari Prof. Darwis yang didukung langsung oleh Ibu Tina sebagai inisiator. Kami atas nama KPK semua ya tidak bisa berkata apa-apa di masa pandemi yang sulit ini. Kita merasa dibantu perekonomian. Alhamdulillah. Moga kedepannya kita akan coba lebih baik lagi. Ya. Amin. Mungkin itu saja dari saya. Berapa tadi anggota KPK? Anggota KPK keseluruhannya kalau kumpul semua ada sekitar 60 lebih Bu. 60. Yang di sini? Yang di sini setiap hari Minggu sekitar ada 15 atau 20. Iya. Tapi kalau hari-hari karena masih ada ini ya, masih terpisah-pisah Bu, masih terpisah. Kalau kumpul semua sekitar yang ibarat kata
rajin ya, yang istiqomah sekitar ada 15. 15. Kalau kumpul semua, kalau kita karena tempatnya terbatas Bu ya, sampai ujung sana ya kita paling sekitar ada 20-30 orang. 20-30. Dari sebelum sampai sekarang ini, kira-kira secara omset tadi Bu Oom kan kalau di luar di pasar itu ya sekilonya tadi bolet ya 1.000 ya, ya di luar tuh 1.000 singkong. Kalau di sini bisa sampai 4.000. Kalau KPK gimana dari sisi Untuk KPK sendiri punya apa ya prinsip Bu? Ya. Jadi KPK punya sendiri prinsip, kita jangan gara-gara ada wisata kita tidak permainkan harga. Tetap harga jual biasa. Makanya ada pengunjung lain berkata bahwa di tempat wisata yang paling enak ya desa wisata Sikaso katanya masih ada jajan harga yang 1.000-an Bu. Ya. Minum Murah haus meriah. ya. Murah Haus meriah. minum 1.000-an masih ada. Ya. Dari 1.000, 2.000 bahkan paling mahal itu 5.000. Itu udah dapat hausnya dapat, kenyangnya dapat. Ya. Gitu lah. Itu KPK. Jadi udah sepakat jadi KPK sepakat kalau ada yang memainkan harga Ya. kita ada teguran Bu. Oh gitu. Iya, jadi jangan sampai kita memanfaatkan lah Ya, ya. adanya wisata Ya. memainkan harga. Ya. Gitu. Ya. Itu ya kesepakatan kita. Ya. Ya. Baik. Itu aja, Terima kasih ya makasih. Kang ya. Ya, terima kasih. Nah, sekarang Bu Oom coba ceritakan sebelum dan saat ini sesudah ya harapannya seperti apa ke depan ya. Saat ini sudah banyak wisatawan dan sekarang kalau menjual hasil pertanian nggak usah jauh-jauh ya kan, bisa di sini seperti apa Bu? Nyantai. Assalamualaikum, kami Abdi Oo. Ya. Terima kasih atas waktunya. Sebelum ada wisata, saya sudah di sini, sudah lama. Terus saya nanam bukan itu bawang sama cengek, ijablay Iya. yang mahal itu. Iya. Terus panen sudah bawang, cabe. Sekarang panen tales sama singkong. Dijual di sini. Cengek dijual di sini. Tadinya ke Tengkulak nanya dulu harga di Tengkulak berapa, diterima. Diterimanya 25. Terus turun lagi 20. Tadinya 40. 2 kali ngejual 40. Ketiga kali turun 25 sampai 20. Jadi saya nuruti dari Tengkulak Cari 20. Tengkulak. Iya. Ya. Ngejual di sini 20. Tapi kalau dijual di sini nggak seperti ke Tengkulak. Ada 2 kilo ya 2 kilo. Kalau di sini mah 2 kilo teh lebih dari 2 kilo karena yang ini sudah di kilo. Bu, beli 5.000. Udah 5.000 tuh seperempat. Ya. Bu, embohan. Bu, embohan. Sudah dikasih. Minta lagi. Bu, yang ini buat saya. Itu jadi bukan kerugian saya, bukan. Itu keuntungan saya. Orang itu minta lebih dari saya. Kebetulan di sayanya ada. Makanya kemarin tuh saya ngejual sayuran bukan dari sawah sendiri, beli dari pasar. Jadi tidak bebas memberi itu kelebihannya. Tapi sekarang mah kalau beli tales 2 kilo, adanya kan 3 kilo. Beli singkong 2 kilo, adanya 3 kilo. Karena saya bebas memberi itu. Manfaat dari saya itu memberi tidak terasa gitu. Kalau saya tidak punya kan tidak bisa seperti itu. Sekarang juga ngejual ke adek, kalau beli sekilo kasihnya 1,5 kilo karena ada yang dibuang gitu. Alhamdulillah manfaatnya itu besar sekali gitu. Keuntungan saya dari sawah lope ini gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Walaupun tidak untung dari bawang tapi dari yang lainnya gitu. Alhamdulillah. Jadi ada berapa sih yang Ibu nih KWT kelompok
wanita tani bukan? Atau Bukan. petani aja? Nah, ada berapa yang menjual itu seperti Hasil Ibu di tani. sini hasil tani? Banyak waktu kemarin musim jagung. Banyak kan? Itu banyak. dari ujung sampai ujung Pasti laku, Bu. laku semua. Alhamdulillah. Oh, pasti laku. Ih, laku semua. Kan dari di Tengkulak diterima 2.000. Mm-mm. Tapi kalau di sini mah 4.000 laku gitu. Saya nyari yang harganya dari petani harga 2.000 nggak ada, harusnya 3.000, 4.000. Kalau mau dijual di sini, jadi saya nggak bisa ngejual 4.000 di sini gitu. Jadi kalau bahasa gaulnya Ibu happy? Happy. Ya. Saya mah nggak punya pekerjaan di sawah, Iya. nggak punya apa-apa di rumah, pasti datang ke sini sampai sore. Ya kemarin juga sampai mau maghrib. Nemenin itu yang kalau hujan kan ada pengunjung kehujanan, nggak ada teman, saya yang ngobrol. Padahal mah di rumah punya pekerjaan, tapi biarin nggak apa-apa. Yang penting tadi Yang penting happy. happy bingit nggak? Happy bingit nggak? Happy bingit. Happy pingin. Alhamdulillah. Nah, sekarang pertanyaan saya nih, Bu. Harapannya, ini mumpung ada bapak-bapak petinggi Pok Darwis nih, ya, yang mengelola di sini. Nanti abis itu ke Kang Lutfi ya. Ya. Harapannya apa? Kan tadi sudah berjualan hasil pertanian ya, sudah happy bingit. Insya Allah 2022 sebentar lagi. Nah, ke depan ini harapan Ibu apa sih? Harapan saya pengen lebih maju. Seperti apa? Saya mah gregeten, teh kumaha saur Sunda namanya, gregeten. Upami aya pengunjung sok naroskeun mana tempat itu pemandian, mana pemandian gitu. Nggak ada pemandian, kan ada ban, Bu. Iya, tapi mandinya di sini gitu. Ya namanya Bu, ini Lope ini bayi, masih bayi. Iya. Masih bayi, Bu, kalau Ibu belum tahu. Betul. Kan itu dari Bandung, dari Jakarta yang nanya, Lope itu apa gitu. Terus dijelasin. Kata saya, Bu, nanti mah dari sini sampai sana mau dibangun. Tapi ini berhubung pandemi, terus kan sedikit demi sedikit pengen tahu dulu sedikit gimana. Nanti kalau ada modal ya nambah lagi. Kan ini juga tadinya cuma berapa kata saya itu. Tadinya saya tuh pengen itu kalau nggak keoper ke sawah orang lain, mau nanam bunga di situ gitu. Tapi baru sedikit diliatin. Kalau saya di sini ada enggak orang yang turun di foto selfie gitu. Kalau baru segitu ada yang selfie, berarti kalau saya nambah bunga yang bagus-bagus, beli dari Bandung, dari Bogor, dari Cipanas, barangkali lebih maju gitu. Kepengen saya seperti itu. Baik, itu mudah-mudahan harapan Ibu ya. masyarakatnya mengikuti. Amin. Karena sudah diajarin menjual jagung itu hasil tani dia, terasa keuntungannya. Ya. Kan kalau yang enggak itu mah enggak mau. Ya, betul. Enggak ada kemauan untuk memajukan wisata ini supaya gimana. Tapi karena saya mah tukang ulin, jadi gergeten, Bu. Upami aya anu ieu teh. Iya. Jadi harapan Ibu Caranya ke depannya. gimana? Ini teh caranya gimana gitu. Baik. Ya mudah-mudahan nanti kalau sudah ada modal ya. Ya. Gitu. Mudah-mudahan. Tadi bagus itu Ibu, ide untuk menanam bunga, Pak. Ya. Iya. Jadi tidak hanya pertanian, ya kan? Jadi bunga itu biasanya ibu-ibu tuh senang untuk selfie ya. Iya. Ya, jadi itu mungkin ada nanti disiapkan spot. Mungkin spot yang mana yang nanti khusus untuk tanaman bunga ya, Bu ya. Untuk tambahan spot selfie mungkin ya, Pak Yoyo ya. Ya. Kang Lutfi, apa harapannya ke depan? Mangga. Terima kasih. Untuk harapan KPK
mungkin untuk saat untuk kedepannya mungkin penataan aja Pak ya, Bu, penataan untuk para pedagang kaki lima, karena kan di sini campur ya, ada masyarakat Cikaso sendiri, juga ada dari luar Pak, sampai jauh, sampai dari Ragung ada, Istiqomah sampai setiap pagi udah datang, ada dari Ragung, ya jauh-jauh gitu ya. Jadi saya ingin KPK sendiri tuh menata Pak, dirapikan lagi supaya tiap hari Minggu kan lagi rame-ramenya ya Pak ya, jadi berebutan tempat tuh, fasilitas intinya Pak gitu. Jadi mungkin dia dibatasi atau di nomorin lagi kayak awal gitu ya, supaya begitu datang udah tahu tempatnya di situ gitu, jadi nggak ada gontok-gontokan gitu. Baik. Jadi Ya, cukup itu aja ya. ke depan. Oke, baik. Ya, mungkin saya sedikit flashback ya Pak Ma'ruf ya. Saat masih dalam taraf grand design ya Pak ya, nanti ya bukan, itu akan ada pembangunan di sana ya kan. Jadi nanti mungkin memang tadi sedikit bertahap. Keberadaan Sawah Lope ini Ibu, Kang Lutfi, yang mudah-mudahan insya Allah ya kan, dengan bersama-sama, ini kan berbasis masyarakat ya, berbasis masyarakat yang bukan top down, pembuatan desa wisata yang diawali ya kan oleh kebersamaan yang nantinya juga bersama-sama memajukan, memiliki ya, rasa memiliki terhadap desa ini gitu ya kan. Memang sih belum bisa tadi harus jadi berapa saung ya kan, harus jadi ini gitu ya, harus jadi itu. Nah, masukan-masukan dari masyarakat ini mungkin nanti bisa bersama-sama dibicarakan ya kan. Ini sayangnya Pak Ku sedang ada janji dengan lain ya, nanti mungkin ya dengan Kapolsek. Nah, nanti dari sana mungkin bisa direalisasikan ya, dengan bersama-sama Pokdarwis. Saya rasa tadi ide Ibu tuh bagus sekali tuh, dengan bunga ya kan. Mungkin pelan-pelan juga tadi KPK-nya ditata Pak, nomering atau apa gitu. Mungkin Pak Ma'ruf atau Pak Aul ada tambahan, silahkan. Jadi gini Ibu, Bapak Ibu sekalian, rencana kerja jangka pendeknya setelah selesai tahun baru, kita akan menambah gazebo, terus membuat selfie seperti yang Bu Om neneken. Nah, untuk KPK sebenarnya kita akan melebarkan jalan yang ke utara. Ya itu akan kita lebarkan 1 meter kita, sehingga nanti KPK bisa juga arahnya ke sana dan sini. Jadi berada pada lingkaran ini ya, tidak terlalu jauh. Nah itu tahapan-tahapan yang akan kita lakukan. Tapi kalau DED-nya mungkin karena itu tidak bisa dibangun secara bertahap satu-satu, mungkin yang ada di DED mah belum kita bisa sentuh gitu. Karena itu pendanaannya harus total dan membangun sekalian. Jadi nanti di situs itu akan ada kolam ikan koi, ada ikan terapi ikan itu. Tapi itu kan tidak bisa dibikin sedikit-sedikit, itu mah harus total satu kali kegiatan jadi itu. Tapi yang secara bertahap itu akan kami lakukan untuk pembangunan secara yang penting terus kita maju. Itu intinya. Itu ya Ibu, Kang Lutfi. Nah, ini nih penghargaan. Nah, saya mau tanya nih ya, bagaimana kemarin itu sampai bisa mengalahkan, saya rasa ribuan ya Pak Ma'ruf ya. Nah, itu pencapaian yang luar biasa. Coba ceritakan ya kan. Ini kan kalau tadi
Bu Om bilang masih bayi ya. Bayi tapi sudah mengalahkan 1.800-an desa wisata. Gimana tuh Pak? Alhamdulillah gitu, pada saat ini penghargaan anugerah desa wisata untuk Cikaso itu merupakan satu progres kerja kita, Bu. Ya. Awal mulanya kita itu hanya mencoba-coba, karena apa? Seperti dikatakan bahwa kami masih bayi, potensi juga belum terlalu banyak, tapi dengan niat ingin memperkenalkan desa Cikaso ke halayak. Hanya itu aja, ingin memperkenalkan kita ke masyarakat umum, ya, bahwa Cikaso itu ada. Tapi alhamdulillah dengan keseriusan rekan-rekan dan masyarakat semuanya, akhirnya sedikit demi sedikit program anugerah desa wisata itu kita jalani dari mulai awal sosialisasi dari Kementerian Ekraf, ya, kita ikuti, kemudian selanjutnya kemudian ada bintek, ya, tentang anugerah desa wisata, ya? Ada binteknya, Bu, ada bintek, kemudian kita ikuti juga, ya. Selanjutnya persyaratan apa yang harus kita penuhi, ya, semuanya alhamdulillah bisa kita lewati, ya. Yang daftar di anugerah desa wisata tahun 2021 itu sebanyak 1.831 desa wisata. Nah, kemudian Dewan Kurasi itu menyaring dari 300 besar, 100 besar, dan kemudian 50 besar. Itu 50 besar. Nah, alhamdulillahnya pada pengumuman pertama 300 besar, di luar dugaan Cikaso itu masuk, ya. Jadi terhitung gitu sebagai desa wisata yang Kuningan itu satu-satunya yang masuk. Ya, hanya desa Cikaso yang masuk dari kurang lebih 8 desa wisata yang mendaftar. Tapi alhamdulillah Cikaso itu hadir dan terpanggil gitu, ya, sebagai desa wisata yang masuk ke 300 besar. Ya. Walaupun tidak masuk 100 dan 50 besar, itu merupakan satu kebanggaan bagi kami, sudah dapat mencapai target memperkenalkan desa wisata Cikaso itu ke halayak yang lebih luas, sehingga alhamdulillah progres pengunjung selalu meningkat, Bu. Kalau tidak terhambat oleh pandemi dan sebagainya, kita secara statistik itu meningkat, meningkat dari jangkauan yang pendek ke jangkauan wilayah yang lebih luas. Jadi yang hadir itu sudah mencapai daerah Tangerang, Jakarta, timurnya itu Semarang, Surabaya, Bu, sudah ada juga sudah yang sampai Surabaya. Iya, itu kami perkenalkan dari konten yang kami buat, ya, di YouTube, sehingga banyak juga yang penasaran ketika melihat YouTube dan hadir ke sini. Alhamdulillah. Harapan kami dalam jangka waktu yang singkat ini ingin memiliki lahan parkir yang luas, karena ketika ada datang 1 bus, 2 bus, 3 bus, sampai 4 bus kemarin, kita kewalahan untuk memarkirkan kendaraan, ya, yang besar-besar seperti itu. Sehingga sekali lagi mohon dukungan dari berbagai pihak agar kami dapat melengkapi fasilitas sarana penunjang. Semata-mata hanya ingin, ya, agar pengunjung akan lebih nyaman ketika datang ke destinasi Sawah Lope ini. Ya. Terima kasih, Bu. Jadi Ibu, kalau kita bicarakan Sawah Lope, jadi small is beautiful, Oh iya. masih kecil tapi Sawah Lope juga selain sudah termasuk dalam ranking wisata di Indonesia, gitu, dapat juga sertifikat CHSE. CHSE itu Indonesia, jadi bersih, sehat, aman, dan lingkungan berkelanjutan. Nah itu, ini yang diamanatkan oleh Kementerian
pariwisata Equalab itu bahwa kita harus memiliki sertifikat itu. Dan kita sudah mencoba dan akhirnya menang gitu. Itu ininya gimana Pak? Tahapannya untuk mendapatkan sertifikat? Untuk mendapatkan sertifikat itu kita dikirim lewat email tentang kriteria. Kriteria wisata ya. Kriteria itu ada 80 item pertanyaan berkaitan dengan pengolahan wisata. Nah, ternyata kita bisa memenuhinya itu. Artinya seperti misalnya ada himbauan tentang pandemi, ada himbauan tentang keamanan, ada himbauan tentang kebersihan, gitu kan. Semuanya sudah ada, kita dilengkapi. Mungkin titik poinnya kita tidak nilainya tidak maksimal, Bu, tapi kita lulus dapat sertifikat CAS. Selamat ya Pak. Iya, terima kasih atas doanya Ibu juga. Iya. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu atas waktunya, dan semoga Cikaso, Desa Wisata Cikaso dengan Sawah Lopenya ini maju terus. Ya, dan terus berprestasi di bidangnya yaitu kepariwisataan insyaallah, dan dengan income yang didapatkan secara makro untuk desa dan penyerapan pengangguran dalam tanda kutip ya untuk pemberdayaannya sendiri seperti apa Pak? Ya, kami sudah membuat perdes terkait wisata dan ini awal bulan yang lalu lah, hampir sudah 1 bulan dan sudah disetujui oleh BPD bahwa Sawah Lope harus menyetorkan 25% dari pendapatan bersih ke desa, dan itu sudah dilaksanakan. Alhamdulillah PADES Cikaso sekarang bertambah, ya. Jadi alhamdulillah kita bisa menambah PADES lebih besar. Ya. Meskipun memang masih terbilang tidak terlalu besar sebetulnya kalau dibandingkan dengan manis ya yang 2 miliar setahun ya. Ya. Tentu kami ke depan ingin seperti itu, insya Allah, karena syaratnya ada 4. Yang pertama untuk menjelma ya menjadi miliarder seperti itu, tentu kemauan yang keras. Kemauan yang keras untuk membangun wisata ini. Yang kedua, mau belajar dari desa yang sudah maju. Sehingga kami tidak henti-hentinya Bu, tidak bosan, berkunjung terus. Ke Cibuntu mah bosan saya gitunya, sudah berkunjung beberapa kali, kemudian ke Cepalutungan, ke Pagugun dan lain sebagainya. Itu karena kami ingin maju seperti itu. Kemudian yang lainnya adalah tekun Bu. Maksud tekun itu adalah kita tidak berharap kepada bantuan pemerintah. Perlu Ibu ketahui bahwa sekarang sampai dengan seperti ini Sawah Lope tidak ada dana sepeser pun dari pemerintah. Kami berjalan sesuai kemampuan kami dan bantuan dari seluruh masyarakat. Alhamdulillah PADES juga sudah setor ke desa Bu tiap bulan. Baik, terima kasih. Itu luar biasa. Oke, saya rasa ini gambaran yang sangat luar biasa ya. Meskipun masih embrio Pak Ma'ruf ya, Pak Kuwu, Desa Wisata Cikaso ini, tapi sudah menunjukkan geliatnya, sudah menunjukkan keberadaannya yang tadi dibangun atas dasar partisipasi masyarakat Pak. Ya, yang utama adalah tadi PADES-nya meningkat ya Pak ya, sehingga akan bisa nanti tersalurkan kembali kepada program-program desa ya Pak ya, untuk kesejahteraan desanya ya kan. Mungkin saya rasa Pak Kuwunya juga akan banyak kegiatan, tadi sudah ada panggilan lagi. Mungkin ada pesan-pesan Pak yang ingin disampaikan sebelum kita mengakhiri bincang-bincang ini. Ya baik, pesan-pesan yang bisa saya sampaikan ya, terutama mungkin kepada Ibu. Tidak ya, mohon tidak hanya kami minta dana tidak Bu, hanya kami mohon pendampingan Ibu secara terus menerus ya,
Tadi terkait dengan persampahan segala macam itu kami butuh penjelasan lebih lanjut. Sehingga kan kendala sekarang sampah itu ada di komplek wisata, Bu. Ini perlu penanganan secara segera begitu ya. Harapan kami di tahun mendatang tentu Sawah Lope sesuai dengan visi ya, menjadi tujuan utama wisata di Kabupaten Kuningan ini bisa terwujud. Ya, sehingga Cikaso menjadi desa yang maju, sejahtera, berdaya saing, modern dan berakhlakul karimah. Itu adalah mimpi saya 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan terwujud gitu ya. Amin. Semoga amin. insya Allah. Kita ada biaya ke depan, kita akan bangun sesuai dengan DED. Ya. Kemudian manfaat yang sudah dirasakan, alhamdulillah setelah berdiri Sawah Lope ini semua merasakan manfaatnya, terutama masyarakat. Dan sekarang sudah paham ya manfaat dari Sawah Lope ini. Contohnya adalah pedagang, Bu. Pedagang yang biasanya mungkin berpenghasilan kecil sekarang sudah menjadi besar setelah ada Sawah Lope ini. Dan kemudian ada berapa lapak itu ya, kurang lebih 30 sampai 40 lapak. Kemudian pekerja juga alhamdulillah yang nganggur begitu ya, sudah bekerja ya, terutama Karang Taruna, Bu. Ada di resto di sana juga Karang Taruna. Kemudian BUMDes begitu. Ya, BUMDes alhamdulillah luar biasa. Cikaso sudah terverifikasi di pusat. Dan saya pribadi sebagai wakil dari Bapak Ibu sekalian di Provinsi Jawa Barat sangat mengharapkan agar desa wisata Cikaso ini menjadi salah satu parameter, menjadi salah satu contoh, Pak, ya, untuk desa wisata yang ingin menjadikan kepariwisataan di desanya ini menjadi salah satu untuk mensejahterakan ya masyarakatnya, kan itu ya, sehingga masyarakat desa tersebut bisa mandiri ya, sehingga masyarakat desa tersebut bisa tidak lagi bergantung kepada hal-hal yang sifatnya disuapin tuh Pak Ma'ruf ya, karena kalau mandiri ya kita bisa menghasilkan apa-apa sendiri, kita bisa sejahtera ya di desa yang kita tinggal ya, sehingga kita bisa mempunyai kebebasan secara ekonomi ya dan maju. Itu harapan saya. Semoga nanti kita bisa lagi berjumpa. Saya mau lihat ya perkembangan dan prestasi-prestasi ke depan di Sawah Lope ini. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu dan Kang Lutfi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.